Halo teman-teman, pernahkah kita berpikir bagaimana sebuah minimarket menentukan jumlah stok barang yang harus disediakan setiap harinya? Karena jika stok terlalu sedikit, pelanggan bisa kecewa karena barang yang inginkan habis. Namun, jika stok terlalu banyak, barang bisa menumpuk dan menimbulkan kerugian. Nah, untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, dapat digunakan simulasi dengan memanfaatkan bilangan acak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana membangkitkan bilangan acak dengan menggunakan Linear Congruential Method atau LCM dengan menggunakan Excel dan R pada simulasi persediaan di minimarket. Oke, kenapa sih bilangan acak itu dibutuhkan? Dalam kehidupan nyata, terdapat banyak kondisi yang tidak dapat kita prediksi secara pasti, seperti jumlah pelanggan yang datang ke minimarket, jumlah permintaan produk, dan juga waktu kedatangan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan simulasi menggunakan bilangan acak untuk menggambarkan ketidakpastian tersebut. Jika teman-teman memiliki minimarket, membangkitkan bilangan acak ini sangat diperlukan dan juga sangat bermanfaat, karena teman-teman dapat meminimalisir kerugian dan tetap memberikan kepercayaan kepada pelanggan terhadap minimarket teman-teman. Oke, sebenarnya bilangan acak itu apa sih? Bilangan acak adalah bilangan yang kemunculannya tidak dapat diprediksi secara pasti dan setiap nilai memiliki peluang yang sama untuk muncul. Dengan karakteristiknya, yang pertama itu tidak berpola, tidak dapat diprediksi, digunakan dalam simulasi dan Monte Carlo, bilangan acak yang dibangkitkan oleh komputer adalah bilangan acak semu atau pseudo-random number. Untuk pseudo-random number, yaitu bilangan yang dibangkitkan melalui rumus matematika tetapi memiliki sifat menyerupai bilangan acak. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode LCM. Nah, sifat-sifat pembangkitnya yaitu independen atau tiap variabelnya harus bebas dari ketentuan tersendiri, seperti xi min 1 itu merupakan hasil akhir. X0 merupakan angka pertama atau seed, yang dimana nilainya bebas. Lalu A itu merupakan konstanta, yang juga ditentukan secara bebas. Dan C merupakan konstanta juga, yang angkanya bernilai bebas. Lalu untuk uniform, distribusi di mana setiap angka memiliki peluang yang sama untuk muncul. Jadi angka-angka pada bilangan acak ini memiliki distribusi uniform atau seragam. Jadi peluangnya sama untuk tiap angka. Lalu ada periode, di mana periode adalah jumlah bilangan acak yang dapat dibangkitkan sebelum pola bilangan tersebut berulang kembali. Jadi, jika periode semakin panjang, maka bilangan acak yang dibangkitkan oleh teman-teman itu kualitasnya lebih baik. Lalu ke LCM, di mana LCM merupakan metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak semu, yaitu pseudo random number dengan distribusi uniform. Dengan cara kerja menghasilkan bilangan random berdasarkan bilangan sebelumnya, sehingga membentuk suatu deret bilangan. Di mana rumus dari LCM ini adalah XI sama dengan A dikali XI min 1 ditambah C modulo M, di mana XI sama dengan bilangan acak ke N dari deretnya, XI min 1 merupakan bilangan acak sebelumnya, A sama dengan faktor penggali dengan syarat A lebih kecil dari M, dan C merupakan konstanta yang juga bersyarat C lebih kecil dari M, di mana M itu sama dengan modulus dengan syarat besar dari 0. Kunci pembangkit dari X0 disebut seed atau umpan, di mana X0 lebih kecil dari M, dan nilai dari XI dalam interval 0 hingga M-1 dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Konstanta A, C, dan M adalah bilangan bulat positif. C dan M harus relatif prima. A-1 harus habis dibagi semua faktor prima dari M. Contohnya jika A-1 juga harus kelipatan 4 jika M kelipatan 4. Contoh case, misalkan teman-teman memiliki sebuah minimarket dan teman-teman ingin memperkirakan jumlah pelanggan yang datang setiap harinya ada berapa. Di mana jumlah pelanggan tidak selalu sama karena ada beberapa faktor seperti hari kerja atau akhir pekan, cuaca, promosi, dan kondisi ekonomi masyarakat. Nah, di sini dapat kita simulasikan dengan cara memisalkan parameter yang digunakan terlebih dahulu. Contohnya A sama dengan 13, C sama dengan 17, M sama dengan 100, dan X0 sama dengan 27. Di mana parameter ini dapat digunakan untuk menghasilkan 30 bilangan acak atau lebih, tergantung kebutuhan dari teman-teman. Nah, berikut merupakan contoh perhitungan manual berdasarkan rumus dari LCM sebelumnya. Di sini dapat dilihat bahwa X1 sama dengan 68, X2 sama dengan 1, X11 hingga X30 dapat teman-teman coba sendiri. Kita lanjut ke perhitungan menggunakan Excel. Di sini saya untuk perhitungan menggunakan Excel, tinggal teman-teman jalankan rumus LCM sebelumnya. Teman-teman dapat membuat tabel seperti ini. Nah, kita lanjut untuk I sama dengan 1, di mana untuk kolom ini itu sama dengan nilai A, kita kunci, dikali dengan nilai X sebelumnya,
ditambah dengan nilai C. Jangan lupa C-nya dikunci. Kita return. Dapatlah nilai 368. Lalu untuk nilai X1-nya sama dengan modulo dari kolom ini, koma dengan M. M dikunci. Nah, inilah hasil X1. Lalu untuk uniformnya U1 itu sama dengan nilai X1 dibagi dengan nilai M, dan M dikunci. Nah, untuk bilangan acak lainnya dapat kita tarik. Misal ada 30 bilangan acak, atau teman-teman ingin lebih, misal 50 bilangan acak. Nah, inilah hasilnya. Dan kita lihat nilai bilangan acak yang dihasilkan. Dapat teman-teman lihat untuk X0 itu 27, X1 68, X2 sama dengan 1. Lalu teman-teman lihat di X20 muncul lagi angka 27, di X21 muncul lagi angka 68. Nah, di mana X0 hingga X19 dan juga X20 hingga X39 memiliki pola yang sama. Begitu juga dengan X40 hingga misal kita sampai 60. Dari hasil yang didapatkan, teman-teman dapat melihat bahwa variasi dari bilangan acak itu hanya sebanyak 20 bilangan acak. Meskipun kita mencari hingga X60, namun variasi bilangan acak yang dihasilkan itu hanya 20, di mana dapat kita simpulkan bahwa periode dari bilangan acak yang dibangkitkan itu adalah 20. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan R. Di sini untuk sintaksnya, karena saya sudah memiliki sintaks, maka kita jalankan sintaks ini. Nah, dimana nilai parameternya sama seperti parameter sebelumnya, dan bilangan acak yang dibangkitkan di sini misal 30, atau saya ganti menjadi 60 contohnya. 60 bilangan acak. Nah, kita jalankan, inilah bilangan acak yang dihasilkan. Dan kita bandingkan dengan nilai di Excel. Jika teman-teman lihat bahwa variasi dari bilangan acak itu hanya sampai X20, karena di X21 dia mengulang pola yang sama. Jadi nilai R dan juga nilai Excel itu sama. Dan juga jika teman-teman mencari manual, itu hasilnya juga akan sama. Lalu jika kita ingin melihat grafik dari bilangan acak ini tadi, maka kita jalankan sintaks. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa bilangan acak ini lumayan bervariasi dan juga lumayan menyebar. Namun dapat teman-teman lihat bahwa dari X0 hingga X20 dan juga X21 hingga X40 dan juga X41 hingga X60 itu memiliki pola yang sama. Dapat teman-teman lihat pada bagian ini memiliki pola yang sama. Jadi variasi datanya hanya sampai 20. Lalu, jika teman-teman ingin memastikan bahwa periodenya benar 20 atau tidak, teman-teman dapat menginput sintaks ini dan kita jalankan. Nah, di sini dapat terlihat bahwa periodenya muncul di bilangan acak ke-20, 40, dan 60. Jadi bilangan acak yang kita cari itu valid. Dari hasil manual, Excel, dan juga R, dapat kita interpretasikan bahwa berdasarkan hasil pembangkitan bilangan acak dengan nilai awal atau X0 sama dengan 27, muncul kembali pada iterasi ke-20. Hal ini menunjukkan bahwa generator memiliki periode sebesar 20, dan setelah iterasi ke-20, bilangan yang dihasilkan mulai mengulang pola yang sama. Jadi, bilangan acak yang dihasilkan cukup bervariasi pada 20 iterasi pertama. Namun, karena periode hanya 20, pola mulai berulang setelah iterasi ke-20, sehingga kualitas keacakannya kurang baik untuk simulasi yang membutuhkan jumlah bilangan acak yang banyak. Dari angka yang muncul, bilangan acak tersebar pada rentang 1 hingga 90 dan tidak terkonsentrasi pada satu interval tertentu, sehingga distribusinya relatif merata. Teman-teman dapat melihat pada kolom UI di Excel maupun di R tadinya. Lalu parameter tersebut mampu menghasilkan bilangan acak yang bervariasi, tetapi belum optimal karena periodenya hanya 20. Jika teman-teman ingin bangkitkan bilangan acak lebih baik lagi, di mana periodenya lebih besar dari 20, maka nilai awal yang teman-teman pilih itu harus lebih baik. Jadi, cukup itu saja tutorial membangkitkan bilangan acak dari saya. Terima kasih.